Sebuah pergeseran dalam manajemen talenta balap motor Indonesia baru saja terjadi di awal musim 2026 ini. Mario Suryo Aji dan Veda Ega Pratama kini resmi bernaung di bawah bendera Olive Racing Service. Menariknya, entitas yang dipimpin oleh One Olive Marquez ini bukan sekedar agensi talent scout biasa. Mulai tahun 2026, ORS secara resmi mengambil alih kepemilikan struktur Junior Talent Team atau JTT dari Dorna. Ini adalah manuver dapur balap yang sangat krusial untuk kita bedah secara mendalam. Mari kita lihat bagaimana dampak, hak, dan kewajiban agensi ini terhadap masa depan dua talenta terbaik merah putih di kancah Grand Prix. Langkah One Olive mengakuisisi struktur Junior Talent Team mengubah peta permainan. Bagi Mario dan Veda, ini berarti mereka tidak hanya memiliki agen yang mencarikan kontrak, tetapi mereka berada di dalam ekosistem yang utuh. Impact-nya, ORS memiliki kontrol penuh terhadap motor, teknisi, dan setup tim di kelas feeder, Moto Junior atau Moto3. Untuk Veda Ega Pratama yang sedang meniti tangga di Moto3 reguler, berarti ia berada di jalur tol karena agensinya adalah pemilik tim di kelas Moto Junior sendiri. Di bawah naungan ORS, Mario dan Veda memiliki hak-hak strategis yang mungkin sulit didapatkan jika bergerak secara mandiri, seperti akses ke pedok power. One Olive adalah sosok dengan koneksi luas di KTM, Honda hingga Dorna. Hak pembalap di sini adalah mendapatkan leverage politik saat negosiasi naik kelas atau perpindahan tim di masa depan. Manajemen komersial, ORS berhak mengelola citra mereka. Namun pembalap berhak atas transparansi kontrak sponsorship, terutama mengingat dukungan masif dari Astra Honda Motor atau AHM, yang kemungkinan besar tetap menjadi mitra strategis dan menjadi bagian dari principal team dalam skema ini. Sebagai pengelola, Olive Service memiliki kewajiban moral dan profesional yang sangat berat terhadap dua pembalap Indonesia ini, seperti penyediaan coaching staff berstandar dunia. One Olive wajib menempatkan mentor berkualitas, mengingat rekam jejak di struktur AHO dan KTM. Standar ini seharusnya tidak perlu diragukan. Logistik dan manajemen kehidupan di Eropa. Salah satu tantangan terbesar pembalap Asia adalah homesick dan adaptasi budaya. ORS wajib memastikan lingkungan tinggal dan pelatihan fisik di Spanyol tetap kondusif agar performa di lintasan tidak terganggu. Roadmap karir yang jelas. ORS harus mampu memetakan kapan Veda harus naik dari Moto3 reguler dan bagaimana Mario Aji harus dipertahankan atau dipromosikan ke kelas yang lebih tinggi jika performa keduanya memenuhi syarat. Namun perlu diingat, berada di manajemen profesional seperti ORS berarti tekanan untuk mendapatkan hasil akan lebih nyata. One Olive dikenal sebagai sosok yang sangat mengedepankan performa. Kewajiban pembalap adalah memberikan hasil maksimal karena ORS mempertaruhkan reputasi strukturnya di hadapan Dorna dan sponsor global. Secara umum, baik Veda dan Mario memang berasal dari struktur perjenjangan pembalap milik Astra Honda Motor, yakni Astra Honda Racing School dan pernah jadi bagian dari Astra Honda Racing Team. Nah, ternyata saat Veda dan Mario sudah under management dari ORS ini, posisi Astra Honda Motor masih krusial dan penting. Namun tidak lagi secara langsung mengurusi kehidupan kedua pembalap ini sepanjang Grand Prix. Kedudukan AHM ini lebih menjadi bagian dari prinsipal yang berkaitan dengan Honda Motor dan atau HRC. Walau tidak in touch langsung, AHM tetap memantau dan dilibatkan dalam hal-hal spesifik secara langsung. Oleh sebab itu, AHM bisa saja memperoleh jalur emas dalam meminta tim untuk memberikan kesempatan Veda dan Mario diwawancara secara online oleh media, blogger, dan vlogger seperti yang sempat kejadian sebelum race weekend seri USA. Kepemilikan Junior Talent Team oleh ORS di bawah One Olive Marquez adalah berkah bagi Mario dan Veda. Ini adalah bentuk profesionalisme manajemen yang selama ini sering menjadi titik lemah pembalap Asia. Beberapa pembalap Indonesia lain seperti Aldi Satya Mahendra juga melakukan pola manajemen serupa walaupun dengan agensi yang berbeda. Mario dan Veda bukan lagi sekedar pembalap titipan atau pembalap sponsor, melainkan bagian dari struktur bisnis balap yang serius. Jika sinergi antara ORS, Honda Motor, HRC, AHM, dan kedua pembalap ini berjalan mulus, bukan tidak mungkin kita akan melihat pembalap Indonesia semakin sering naik podium di kelas Grand Prix dalam waktu dekat.